Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Halo sahabat-sahabat Bawaslu, kembali lagi di podcast Bawaslu Provinsi Gorontalo. Tentunya membahas seputar informasi pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bu, bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu, apa sih sebenarnya sengketa proses pemilu itu dan mengapa itu bisa terjadi pada tahapan pemilu? Terkait dengan sengketa pemilu ada dua ya. Nah, pertama adalah sengketa antar peserta dengan peserta. Nah, kemudian ada yang kedua adalah sengketa peserta pemilu dengan KPU. Nah, terkait dengan dikeluarkannya keputusan oleh KPU, sehingga ada yang dari partai politik yang merasa dirugikan terkait dengan keputusan KPU, itu bisa melakukan sengketa di Bawaslu. Kalau sudah terjadi sengketa, siapa saja yang bisa mengajukan permohonan ke Bawaslu? Apa harus peserta pemilu atau bisa masyarakat biasa? Nah, kalau yang mengajukan sengketa pemilu itu adalah peserta pemilu. Nah, kalau masyarakat itu mereka bisa menyampaikan ke Bawaslu terkait dengan ada pelanggaran yang terjadi di lapangan, sehingga itu bisa disampaikan di Bawaslu. Proses penyelesaian sengketa di Bawaslu seperti apa sih, Bu? Apakah seperti sidang di pengadilan atau mediasi santai? Nah, untuk penyelesaian sengketa itu di Bawaslu itu ada dua cara. Yang pertama adalah melalui mediasi. Nah, mediasi artinya di sini kepada pihak yang bersengketa itu kita pertemukan. Nah, jadi mediasi dan dalam hal bermusyawarah untuk mencari kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Nah, kemudian itu sengketa proses itu adalah sengketa yang melalui sidang atau adjudikasi. Nah, tentunya pelaksanaannya sidang adjudikasi itu di Bawaslu. Artinya Bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Provinsi, kalau di provinsi. Nah, juga bisa di kabupaten kota terkait dengan sengketa yang terjadi di kabupaten kota. Bawaslu kan dikenal sebagai pengawas, tapi di sini jadi semacam hakim. Nah, bagaimana menjelaskannya ke masyarakat, Bu? Nah, artinya dalam hal proses sidang adjudikasi itu ada majelis sidang. Nah, majelis sidang itu adalah anggota dari Bawaslu. Nah, itu yang jadi kita akan melakukan sidang terhadap sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dengan KPU. Nah, terkait dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPU itu sendiri. Di Gorontalo sendiri, Bu, kasus-kasus sengketa seperti apa yang paling sering terjadi? Nah, itu kemarin pada saat pemilu tahun 2024 itu Bawaslu Provinsi itu menangani satu laporan sengketa. Nah, itu kita lakukan melalui sidang mediasi, karena awalnya itu kita harus mediasi dulu. Ketika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan, itu akan lanjut pada sidang adjudikasi. Nah, alhamdulillah kemarin itu pada saat pemilu 2024 itu ada kebetulan partai PBB, itu mengajukan mediasi, menyampaikan ada pelanggaran terkait dengan persyaratannya itu tidak terpenuhi. Nah, sehingga mereka melaporkan di Bawaslu dalam hal untuk dilaksanakan mediasi. Nah, alhamdulillah dalam proses mediasi itu kita pertemukan kedua belah pihak yang berselisih, ya dari partai PBB dan juga dari KPU. Nah, di situ kita pertemukan kedua belah pihak untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terkait dengan apa yang bisa disampaikan oleh partai tersebut. Nah, alhamdulillah dalam proses mediasi itu ya tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, sehingga ketika sudah selesai
mendapat kesepakatan kedua belah pihak yang berselisih itu sudah selesai di mediasi. Nah, jadi cuma sampai di mediasi. Nah, apabila dalam hal dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi, tetapi dari hasil mediasi itu tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Nah, itu kita akan lanjut pada sidang adjudikasi. Nah, bagaimana dalam penyelesaian sengketa, pasti ada tekanan atau kepentingan dari berbagai pihak. Gimana caranya Bawaslu menjaga netralitas saat menangani sengketa? Nah, terkait dengan posisi Bawaslu dalam hal penyelesaian sengketa, yang jelas kita selaku pengawas itu kita harus menjaga independensi kita. Kita harus netral dalam hal terjadi ada perselisihan di antara peserta dengan peserta. Artinya penyelenggara itu dia harus netral, sehingga kita akan memberikan pada masyarakat bahwa ada kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita Bawaslu dalam hal penanganan pelanggaran itu kita harus benar-benar menjaga independensi kita dan netralitas kita terhadap apa yang kita laksanakan sebagai tugas kita sebagai pengawas. Seberapa pentingnya publik, terutama generasi muda dan sahabat Bawaslu, paham soal sengketa proses ini, Bu, dan apa manfaatnya buat sahabat-sahabat Bawaslu? Nah, artinya di sini masyarakat harus tahu ketika ada proses dalam hal tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu maupun dengan pemilihan. Nah, itu ketika ada hal-hal yang dalam setiap proses itu pasti ada hal-hal yang hasil pengawasan dari partai politik atau peserta pemilu maupun masyarakat. Nah, itu bisa mereka menyampaikan ke Bawaslu. Nah, kemudian itu artinya di sini kita harus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat bahwa mereka punya tanggung jawab ketika ada dalam hal melakukan pengawasan. Dalam hal melakukan pengawasan, jadi ketika dalam hal pengawasan itu mereka mendapat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi, nah atau ada kecurangan-kecurangan, nah itu silakan melapor di Bawaslu. Sehingga ini itu kita akan lakukan proses terkait dengan tindak lanjut apa yang menjadi laporan dari masyarakat. Baik, terakhir Bu, kalau masyarakat mau tahu atau belajar lebih banyak soal sengketa dan hukum pemilu, apakah ada saluran informasi atau edukasi dari Bawaslu? Misalnya bisa lewat medsos atau datang langsung ke kantor Bawaslu mungkin? Masyarakat itu bisa menyampaikan kepada Bawaslu. Nah, kemudian mereka bisa ketika mereka ada data, informasi yang mereka temukan di lapangan, nah itu disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu siap terbuka untuk menerima masyarakat yang menyampaikan hasil-hasil pengawasan mereka ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Juga ini terkait dengan pengawasan ini ya jelas kita butuh kerjasama dari seluruh masyarakat yang ada di wilayah, khususnya di Provinsi Gorontalo. Nah, karena dalam hal untuk melakukan pengawasan itu kita dilihat dari jumlahnya kita itu sangat sedikit dibanding dengan wilayah yang harus kita lakukan pengawasan. Nah, sehingganya ini kita butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, stakeholder dalam hal melakukan pengawasan. Artinya di sini pengawasan bukan hanya tugas dari pengawas itu sendiri, tetapi masyarakat punya kewajiban dalam melakukan pengawasan-pengawasan. Baik, perbincangan yang sangat menarik dan penuh wawasan hari ini telah membuka pandangan kita soal bagaimana sih sebenarnya sengketa proses pemilu disikapi secara hukum dan bagaimana peran Bawaslu dalam menjaga keadilan pemilu. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kami juga ingin mengajak sahabat-sahabat Bawaslu untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi, tidak hanya pada saat pemilu berlangsung, tetapi juga dalam mengawal setiap tahapannya. Karena partisipasi masyarakat
adalah kunci penting dalam menjaga pemilu yang jujur dan transparan. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang tugas dan kewenangan Bawaslu, atau ingin tahu bagaimana caranya terlibat sebagai pengawas partisipatif, jangan ragu untuk mengunjungi website resmi Bawaslu atau kantor Bawaslu terdekat di wilayah Anda. Jangan lupa follow akun resmi Bawaslu Provinsi Gorontalo di media sosial dan dengarkan episode podcast kali ini dan podcast lainnya untuk terus update seputar pengawasan pemilu dan demokrasi di Gorontalo. Saya Yulian Rahim, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.